Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pembelajar Abah, sahabat pembelajar Otong Rosadi. Alhamdulillah, sore ini saya berkesempatan untuk sampai ke pabrik pupuk Saputra Putura Batubara, pabrik yang menghasilkan pupuk dari bahan batubara, dan ini adalah produk asli Indonesia, temuan dari Profesor Saputra dari IPB. Saya menggunakan topi Bursa Tani Putura Andita. Itu adalah PT yang mengolah pupuk ini. Kita akan ketemu dengan Pak Fauzan dan beliau akan menjelaskan bagaimana pupuk ini. Tapi yang pasti ini adalah tempat produksi pabriknya. Hari ini Minggu sedang libur. Insya Allah di sebelah pabrik yang besar ini juga ada gudang satu lagi yang juga sangat besar. Assalamualaikum Pak Fauzan. Waalaikumsalam Pak. Pak Fauzan, ini sahabat kanal Otong Rosadi. Ini tentu ingin sekali mendengar penjelasan Pak Fauzan terkait dengan pupuk Saputra Putura yang berbahan batubara. Betul. Temuan Putra Indonesia, guru besar IPB, dan ini luar biasa sudah ekspor ke banyak negara. Ke negara apa saja ekspornya? Ekspornya ke Zimbabwe Pak. Zimbabwe, Nigeria, terus Botswana, iya, terus Kenya, sama Amerika Pak. Amerika. Iya, pernah kita kirim ke Amerika. Oke, Pak Fauzan. Iya Pak. Temuan ini berawal dari hasil riset Prof. Saputra yang kemudian sudah mendapatkan hak paten di Amerika. Betul, Pak. Begitu. Lalu ada yang menarik tadi ketika saya jalan-jalan sebelum ini. Ada tulisan di saknya itu, tertuliskan bahwa menghidupkan kembali yang mati atau tanah yang sudah mati. Apa maknanya itu? Kok sampai ada di sak itu? Dari penelitian beberapa ahli, pakar pertanian, pakar tanah di belahan dunia, termasuk di Indonesia, mengatakan bahwa pemupukan kita selama ini itu banyak mengalami kekurangan hara, atau boleh dikatakan kesalahan konsepsi pemupukan, karena pemupukan kita itu hanya terpaku pada unsur NPK saja Pak. Okay. Padahal harusnya dalam satu, misalnya ilustrasi satu buah jeruk ataupun sawit lah, itu dia akan mengambil minimal 26 unsur hara tanah, termasuk NPK, termasuk Ca, Cu, Cn, Zn, termasuk juga boron. Itu selalu diambil dari tanah 26 unsur hara. Tapi kita itu mengembalikan lagi, memupukkan kembali ke tanah, mengembalikan ke tanah itu hanya 3 plus air biasanya, 4 itu sama air. Kalau yang diambil 26, kemudian yang tertinggal yang diberikan kembali ke tanah itu hanya 3 atau 4, lalu semakin lama unsur itu tergradasi Pak, sehingga tanah itu akan mati. Kekurangan unsur hara tanah, rasionalnya begitu. Apalagi yang digunakan adalah sebagian besar adalah kimia. Biasanya kimia itu punya pola, dia akan diserap hanya 30-an %, selebihnya menjadi residu tanah. Lama-kelamaan tanah itu akan menjadi miskin hara. Kalau miskin hara di tanah, itu namanya tanahnya mati. Buktinya dari dulu sampai sekarang banyak petani yang kurang bisa meningkatkan hasil panen karena hara tanahnya miskin Pak. Sebaiknya gimana? Sebaiknya kita memupuk kembali. Itu minimal kandungannya sama atau lebih Pak. Lah, ditemukan bahwa diteliti oleh beberapa ahli, batubara itu mengandung 73 unsur. 73 unsur. Iya, 73 unsur. Tapi batubara itu kalau diberikan ke tanaman secara langsung, biasanya mengakibatkan tanaman itu malah menjadi mati, ataupun dia malah gosong tuh daunnya Pak. Kenapa kok ini menjadi pupuk? Karena ini diaktifkan, yang 73 unsur itu diaktifkan dengan aktivator. Lah, pengaktifan unsur hara yang ada di batubara itulah yang menjadi penemuan Pak Omar Hasan Saputra, yang diakui, dipatenkan di Indonesia dan di
Kanada Pak, Iya. di USPTO. Oke, iya. Kanada tahun 2019. Oke. Pak Fauzan, Iya Pak. terbaca apa jelas sudah apa yang saya baca tadi, menghidupkan kembali yang mati, artinya unsur hara yang selama ini melalui proses pemupukan pupuk biasa begitu, itu yang mengakibatkan unsur hara mati, lalu dengan pupuk ini dihidupkan lagi gitu ya, dengan menghidupkan unsur haranya itu. Lalu di kemasan kecil, di kemasan lain saya melihat bahwa ada tulisan bahwa pupuk ini, pupuk yang dikenal dengan pupuk Saputra Futura batubara ini, ada dia pupuk organik, kemudian juga pupuk dasar, ada lagi pupuk mikro begitu ya, kemudian pupuk makro, dan satu lagi organik. Nah, itu apa maksudnya itu Pak? Kalau kita cerita tentang unsur Futura, unsur batubara, kemudian kita aktifkan, itu dilabkan, itu tertulis di situ Pak, mengandung 20% asam humat. Oh, iya. Asam humat, humus ya, humat asid. Oke, asam humat. Asam humat, humat asid. Nah, itulah sebagai kalau orang awam mengatakan pembenah tanah. Pembenah tanah. Oke. Kalau bilang organik, ini tidak menggunakan kimia pada campuran-campurannya. Oke, dia pupuk organik juga. Pupuk organik juga. Kalau disebut makro, kita mengandung NPK walaupun nggak besar Pak. Kandungannya nggak besar, nggak ada sampai 16 itu nggak ada. Nggak ada. Kemudian kalau kita disebut pupuk mikro, karena kita mengandung tadi, mengandung boron juga, mengandung magnesium juga, mengandung Zn juga, mengandung Ca juga, gitu Pak. Nah, ini yang paling penting nih, karena bagaimanapun sektor pertanian dan sektor lainnya dia bertani tentu harus mendapatkan untung dong. Iya, betul, Pak. Apa kira-kira keunggulan sebuah produk, termasuk ini produk pupuk ini? Menurut saya Pak, yang saya pelajari bahwa produk yang baik itu mengandung mensyaratkan beberapa hal. Yang mungkin pertama, antara 5-an yang saya sebutkan. Yang pertama adalah produk itu terbukti Pak, bukan terjanji. Banyak produk mengatakan kita nomor 1, kita nomor berapa. Tapi kalau saya sampaikan Futura ini, kami punya 2 manfaat. Satu, dia menyuburkan tanah karena mengandung 4 hal tadi, makro, mikro, pembenah, dan C organik Pak. Yang C organik itu ya. Organik, ya. Yang kedua, meningkatkan hasil. 2 kalimat ini perlu dibuktikan Pak. Nggak usah dipercaya, nggak apa-apa. Bukan dijanjikan, perlu dibuktikan. Dari 2021, dari tahun 2021 kami mencatat dari 100 para rata-rata ya, dari 100 orang yang mengaplikasikan aplikasi ini, mungkin 7 yang gagal Pak. Tapi 7 yang gagal dia mengatakan bahwa tanahnya mulai agak subur, semakin bagus tanahnya. Jadi di buah dia nggak naik, tapi di tanah dia semakin lebih bagus, subur lagi. Jadi kami mengatakan perlu pembuktian, bukan saya menjanjikan, tapi produk ini mengandung 2 hal. Menyuburkan tanah, meningkatkan hasil. Itu satu Pak. Yang kedua adalah harga terjangkau. Pupuk Futura ini di sekitar Riau tanpa mengurangi, tanpa bercerita tentang transportasi, HET kami itu hanya di angka 8.000 per kilo Pak. Di Riau ya. Di Riau ya. Kita bicara untuk karena ini kan diproduk di pabrik kita di Riau. Ini bukan cerita tentang transportasi ya Pak ya. Harga terjangkau Pak. Yang ketiga adalah sustainability. Keberlanjutannya. Produk bagus, harga terjangkau. Tapi ketika kita cari beberapa waktu kemudian hilang produk. Batu bara memang tersedia di Indonesia. Tersedia banyak sekali. Soal batu baranya. Kita ada beberapa faktor, beberapa elemen raw material produksi itu. Salah satunya adalah batu bara yang tertinggi, kemudian ada kaftan, ada garam. Ini 3 hal ini kan banyak sekali. Banyak di kita ya. Sedangkan untuk aktivator sendiri itu kami kan sebagai produk prinsipal, tentu kami punya tata cara untuk memproduksi ini lebih banyak. Terjangkau tadi nomor 2. Sekarang nomor 4 apa kira-kira? Nomor 3 sustainability itu kami jamin ya. Jamin. Jadi batu bara banyak, mesin juga itu produksi dalam negeri, nggak ada yang dari luar negeri. Yang keempat,
Yang keempat itu adalah space profit margin yang bagus. Oke. Jadi di sini ada bagi-bagi keuntungan yang bagus. Oke. Bagi produsen juga beruntung, bagi retail satu juga beruntung, S1 R2-nya S1 R2-nya oke. Luar biasa bagi kawan-kawan reseller juga. Reseller juga boleh gitu. Dan petani juga untung karena yang tadi terjangkau itu. Harga terjangkau. Oke. Kemudian yang kelima, kami ada satu bangunan yang namanya R&D. Oh, Research and Development. Kami bekerja sama dengan universitas terkemuka di tempat kita ada ini, karena kita berada di Kampar dan dekat dengan tol menuju ke Sumatera Barat ya. Itu ada Universitas Negeri Riau, Unri ya. Unri ya, kita bekerja sama dengan Unri. Oke, jadi paling tidak dengan 5 minimal syarat produk yang keren, ini sudah termasuk yang keren ya. Masya Allah. Ya. Hanya satu aja. Oke. Tidak usah percaya dengan janji. Oke, yang penting kita bisa membuktikan produk ini dan bermanfaat bagi petani tentang 2 hal. Menyuburkan tanah dan meningkatkan hasil produk. Luar biasa. Nah, ini ini sudah banyak sekali para petani yang mereka membuktikan sendiri dan mengabarkan ke kami. Itulah kebanggaan kami, itulah keberhasilan kami. Kami bisa membantu petani untuk meningkatkan hasilnya. Pak Paujan, kita akan lihat. Ini kan hari Ahad ya, Minggu ya, dan ini sedang tidak produksi karena memang libur. Ini adalah tempat di mana produksi ini dilakukan ya. Lalu kemudian disimpan di sana. Ini ada gudang. Coba kita lihat gudangnya. Jadi produk Indonesia ini kira-kira bagaimana? Oke. Kami menggunakan strategi FIFO, Pak. Pertama masuk dan pertama keluar. Siapa yang pertama masuk, kemudian dia yang keluar. Ini adalah produk baru semua nih, Pak. Kapasitas 800 ton ini baru semua yang ini produk baru masuk sini, nanti berputar ke sana habis, masuk lagi. Sahabat Otong Rosadi yang sebagian petani yang mendengar dan teman-teman mahasiswa yang dimaksud FIFO itu produk yang pertama masuk, maka dia produk yang pertama keluar. Ya, ini sudah dijelaskan. Nah, inilah tempat gudang penyimpanannya, luar biasa. Ini memang saat kosong dan kita bersyukur bahwa Pak Fauzan di masa libur, di hari liburnya itu bisa kita telepon untuk bertemu. Pak Fauzan, terima kasih. Sama-sama, ini konten terpanjang, biasanya hanya 7 menitan, ini 12 menit. Kecuali memang ada konten khusus, kita dialog pakai kamera khusus berdiri gitu kan. Ini tembak langsung nih, tidak pakai apa-apa, cuma langsung pegang tangan saja. Saya pikir itu Mas Kukut, Pak Kiai, izin pakai juga pakai Pak Johan. Saya datang ke sini Sorogan, jadi saya belajar. Nanti kalau saya salah ya beliau yang benar. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.